Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, sebentar lagi musim takwa, bulan di mana kita harus panen takwa. Maka di bulan Sya'ban ini tidak ada persiapan yang paling bagus kecuali ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah agar di bulan depan, di bulan panen raya takwa, bagi orang-orang muttaqin pun kita bisa ikut mengikutinya. Tema khutbah Jumat kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah meraih kemenangan di bulan Sya'ban dan sukses di bulan Ramadan. Sidang Jumat rahimakumullah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bilangannya sayangnya sangat sebentar. Iya, ayyamam ma'dudat. Sangat sebentar. Sementara di waktu yang singkat, hanya 1 bulan itu, disitulah diskon besar-besaran bagi semua hamba yang ingin melakukan perubahan-perubahan besar dalam hidupnya, yang ingin merasakan keberuntungan dan lompatan-lompatan besar ketika amal-amal manusia diputuskan pada malam qadar. Disitulah nasib kita akan ditentukan. Karenanya orang-orang yang beriman tidak akan membiarkan situasi itu berlalu tanpa kesan. Pastinya kalau para muslimin, para leluhur kita sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah on fire, sudah berjuang bahkan sejak bulan Rajab dan semakin meningkat di bulan Sya'ban. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pada bulan ini, pada bulan Sya'ban, dalam riwayat Ahmad dan Nasa'i, walam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau berpuasa penuh, puasa sunnah maksudnya, di bulan-bulan selain puasa wajib Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban ini. Artinya bahwa Rasulullah SAW dilihat oleh para sahabat berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Kemudian ditanya, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Rasul ketika ditanya apa motifnya, kenapa berpuasa penuh di bulan Sya'ban, kecuali sedikit saja hari yang Rasulullah tidak berpuasa. Barangkali kalau puasa Daud, katakan 1 bulan 29 hari, Rasulullah mengambil puasa Daud 14 hari. Kemudian ditambah lagi puasa Senin Kamis 8 hari. Ditambah lagi Ayyamul Bid 3 hari. 3 tambah 8 11 tambah 14 20 24 23 25 hari Rasulullah SAW berpuasa. Jadi sisanya 4 atau 5 hari saja tidak berpuasa. Sahabat bertanya, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah?
Beliau menjawab, inilah bulan di mana manusia kebanyakan lalai. Sebagaimana banyak orang lalai di antara maghrib sama isya. Dalam banyak riwayat hadis bahwa kita ini sering lalai di bulan Sya'ban, kata Rasulullah, dan hari-harinya kita lalai antara maghrib sama isya. Maka orang yang beribadah pada saat orang lalai itu nilai ibadahnya tinggi. Karena untuk beribadah pada saat itu terbilang sulit karena kita berada di lingkungan yang lalai. Dan orang yang mampu fokus dikala orang sedang lalai, maka dialah orang yang bernilai tinggi ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tahu banyak orang lalai di bulan Sya'ban, maka Rasulullah pun tancap gaspol kira-kira begitu ibadahnya di bulan Sya'ban. Kenapa lalai? Karena bulan ini diapit oleh 2 bulan utama. Yang satu, Rajab. Rajab ini masuk kategori Ashurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi yang menetapkan 1 tahun 12 bulan itu Allah Ta'ala pembagiannya. Dan dalam 1 tahun itu 4 bulannya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bulan apa itu? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sidang Jumat rahimakumullah, bulan Rajab sebelum bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana pada masa jahiliyah umat Islam dilarang pada saat itu untuk berperang, termasuk juga budaya Arab pada masa itu. Artinya apa? Bahwa walaupun ayat mengatakan tekanannya fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu aniaya dirimu di bulan Sya'ban itu. Artinya jangan melakukan peperangan di antaranya. Tetapi maksud utama tentu adalah tingkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab jadi bulan yang dimuliakan. Setelah itu umat Islam mempersiapkan bulan Ramadan yang jelas sekali nilainya, pahalanya, dan keutamaannya. Tapi sayangnya banyak yang lalai sekarang di bulan Sya'ban. Seluruh jamaah sholat Jumat di Masjid Tanah Abang yang berbahagia ini, Masjid Fatahillah ini, mudah-mudahan tidak tidur. Bangunkan temannya, bangunkan keluarganya, ingatkan istrinya bahwa ini bulan di mana siapa yang beribadah akan bernilai tinggi. Di mana kemuliaan bulan Sya'ban itu? Dalam hadis riwayat Ahmad yang saya bacakan tadi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini, kalau laporan amal pekanan itu jatuh pada hari Senin dan Kamis, maka laporan amal tahunan kita oleh malaikat diangkat ke langit, diperlihatkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban inilah Rasulullah SAW menyadari bahwa ketika amalnya diangkat, beliau suka. Ketika amal itu sedang diangkat dalam keadaan raghabah wa rahaba, bainal khaufi war raja, antara takut dan harap. Karenanya lah Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban ini. Namun sekarang sudah melewati nisfu Sya'ban. Banyak hadis dalam riwayat yang sahih, fa idza intasafa Sya'banu fala tasumu. Buat mereka yang tidak terbiasa puasa di bulan sebelum nisfu Sya'ban, sebaiknya tidak berpuasa setelah nisfu Sya'ban, kecuali yang punya hutang, yang wajib bayar, hendaknya dia membayar hutang puasanya. Namun tidak ada larangan mutlak dalam hal ini, kecuali puasa Yaumus Syak, berpuasa besok jadi Ramadan atau tidak. Maka yang tidak terbiasa tidak boleh puasanya besok. Misalnya puasa jatuh pada hari, misalnya hari Senin. Bagi yang terbiasa puasa Senin Kamis,
seandainya besok tidak jadi puasa, maka saya akan puasa Senin. Tidak masuk puasa Ramadan, maka saya puasa hari Senin. Ini dibolehkan bagi yang terbiasa berpuasa. Tapi bagi yang tidak terbiasa puasa, itu hari diharamkan berpuasa. Karena hari itu adalah Yaumus Syak atau hari yang meragukan. Sidang Jumat rahimakumullah. Dari dua sisi keutamaan bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban itu diutamakan menurut para ulama? Yang pertama adalah karena sesuai dengan hadis yang pertama, bahwa disitulah, pada bulan itulah amal akan diangkat, dilaporkan. Bayangkan jika kita menunggu keputusan Yaumil Mahsyar, apakah amal kita dicatat sebagian besar dalam kebaikan atau kejahatan, diterima atau tidak diterima laporan amal kita. Pada saat itulah seorang hamba harusnya dalam kondisi tunduk, dalam kondisi takut, pada saat yang sama penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam banyak riwayat juga dijelaskan bahwa pada malam-malam nisfu Sya'ban ini juga sebetulnya ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai macam pandangan umat Islam menghargai pendapat yang bernisfu Sya'ban dan menghargai juga yang tidak punya agenda khusus. Tetapi yang paling penting untuk diketahui oleh semua umat Muhammad SAW adalah bahwa Rasulullah bersungguh-sungguh bermujahadah di bulan Sya'ban ini, tidak main-main. Sidang Jumat rahimakumullah. Pada kondisi seperti ini kita harus pandai menentukan skala prioritas. Ingat, para pedagang di masa Rasulullah SAW dan di masa sahabi dan tabi'in biasanya mulai menutup toko di bulan Sya'ban ini, fokus membaca Al-Quran. Sehingga para ulama menyebutnya bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran, pecinta Al-Quran. Saya bangga kalau seluruh pedagang di Tanah Abang ini tetap tidak menutup tokonya, tetapi membuat agenda khatmul Quran. InsyaAllah, kalau kita semua mayoritas kompak, kalau hanya sebagian kecil tapi bertakwa, lalu bikin khatam Quran di pasar Tanah Abang ini bersama-sama karena ingin takwa kepada Allah, saya yakin keberkahan turun dari langit untuk semua pedagang yang ada di Tanah Abang ini. Asal kita melakukan itu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya sangat menganjurkan secara tegas ikuti program mengkhatamkan Quran. Khususnya bagi para pedagang, sempatkan waktu, ada waktu khatam Quran. Tidak usah khawatir, rezeki wa huwa khairur raziqin. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Anda tidak pernah tahu dari mana datangnya rezeki itu, sebab ada rezeki yang bisa diperoleh di luar berdagang dengan manusia. Rezeki terhebat adalah ketika kita berdagang dengan Allah. Dan sebaik-baik tijarah ma'allah, sebaik-baik berdagang dengan Allah adalah dengan at-ta'ah, dengan berbagai macam ketaatan demi Allah. Itulah kata para ulama, kalau ingin berdagang tanpa modal, berdagang pasti untung, berdaganglah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janjinya pasti, keberuntungannya juga pasti. Untuk itu, bagi yang ingin punya agenda besar di bulan Ramadan, persiapkan sejak bulan Sya'ban ini. Ingat, jangan melakukan kegiatan di bulan Sya'ban ini yang menggagalkan tujuan kita di bulan Ramadan. Ingat, di bulan Ramadan kita akan membentuk diri menjadi la'allakum tattaqun. Yang kedua, ingat, di Ramadan mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar. Ingat, di bulan Ramadan mudah-mudahan di Idul Fitri kita termasuk orang yang menang, berhasil mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Untuk itu, tidak mungkin kita berperang bisa menang. Ada banyak peristiwa besar diturunkan pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Semua peristiwa besar itu termasuk kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban perang fisabilillah. Semua ditentukan pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Ternyata
mempersiapkan perjuangan yang sesungguhnya yang akan dihadapi di bulan Ramadan. Alhasil, semoga seluruh jamaah Masjid Fathahillah yang hari ini sudah mendengarkan khutbah semakin bertambah semangat menjadi pemenang di bulan Sya'ban, dan di antara mereka, di antara para sahabat Nabi masa lalu sudah berinfak di bulan Sya'ban, bahkan sudah mengeluarkan zakat harta, bukan zakat fitri. Sebagian orang-orang muslim masa lalu sudah berinfak, mengeluarkan zakat harta di bulan Sya'ban, dan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang lemah, supaya siap dan semangat menghadapi bulan Ramadan. Dengan demikian, pahala orang yang berinfak di bulan Sya'ban karena ingin mendukung saudara-saudaranya yang lemah, menyemangati saudaranya yang tidak punya cukup sembako, apalagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana, maka merekalah orang-orang yang beruntung dalam zakat malnya, karena dia akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.